Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Dan yang ada masalahnya cepat selesai, segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini pertama-tama ini saya mau masak-masak lagi ya teman-teman. Saya mau masak tumis jantung pisang santan. Ini rasanya enak banget. Jadi yang mau recook nonton terus videonya sampai habis ya teman-teman. Ini pertama-tama saya bersihkan dulu jantung pisangnya. Ini yang bagian merah-merahnya saya potong-potongi ya teman-teman. Ini bagian yang merah-merahnya itu akan saya buang karena itu keras ya teman-teman. Jadi saya akan ambil yang bagian putihnya saja. Dan ini saya kupas-kupasin bagian merahnya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman masak apa hari ini untuk menu makan siangnya? Kalau saya ini cuma mau masak tumis jantung pisang santan ya teman-teman. Jadi yang mau recook nonton terus videonya sampai habis ya teman-teman. Saya akan berbagi resepnya. Dan untuk lauknya itu ada udang ya teman-teman. Saya akan masak udang, tapi sekarang itu sementara saya rendam ya teman-teman karena dari freezer. Dan ini lanjut ke video lagi. Ini saya mau iris-iris tipis jantung pisangnya. Diiris seperti ini ya teman-teman, sambil kita putar-putar itu jantung pisangnya, kita iris tipis seperti ini teman-teman. Dan ini jika menemukan bagian yang keras, kita buang saja ya teman-teman. Oh ya teman-teman biasanya mengolah jantung pisang itu seperti apa? Kalau saya sih macam-macam ya teman-teman. Biasanya juga dibikin lawak jantung pisang gitu, dipakaikan kelapa sangrai ya teman-teman, atau saya campur dengan kacang hijau ya teman-teman. Yang belum pernah bisa dicoba ya teman-teman, jantung pisang dicampur kacang hijau gitu juga enak. Itu masakan sederhana, tapi itu kesukaan suami saya ya teman-teman, karena suami saya itu tipenya orang yang nggak suka makanan yang terlalu berbumbu ya teman-teman. Dia itu selera deso ya teman-teman, seperti saya juga. Dan lanjut di sini, ini jantung pisangnya saya beri garam 1 sendok makan, kemudian saya remas-remas ya teman-teman. Lalu ini saya cuci bersih teman-teman. Oh ya teman-teman, gunanya kita remas pakai garam itu agar getahnya keluar ya teman-teman, dan jantung pisangnya pas dimasak juga enggak hitam ya teman-teman. Jadi kita remas-remas pakai garam, kemudian kita cuci bersih. Dan ini sudah saya cuci bersih. Lanjut lagi, ini saya sudah didihkan air ya teman-teman, kemudian kita masukkan jantung pisangnya. Di tungku sebelah itu ada air yang sudah saya masak ya teman-teman, karena kita itu minum air yang dimasak sendiri ya teman-teman. Saya sekeluarga itu nggak minum air galon isi ulang ya teman-teman, karena rasanya lebih enak aja kalau di air itu dimasak. Apalagi ini air sumur bor ya teman-teman, jadi bersih tanpa kaporit ya teman-teman, jadi nggak bau gitu teman-teman. Jadi kita mengonsumsi air yang sudah dimasak. Lanjut lagi, ini saya mau masak udang ya teman-teman. Ini tadi saya rendam dari freezer, dan ini sudah leleh, jadi ini akan saya masak. Sebenarnya ini udang saya mau bikin asam pedas manis gitu ya teman-teman, tapi
Saya tanya Pak suami, katanya nggak usah dimasak bening saja, masak garam gitu ya teman-teman, masak pakai garam dan micin saja. Lalu dicelupin dengan perasan jeruk nipis gitu ya teman-teman. Karena kata Pak suami dia itu bosan makan yang berbumbu gitu, apalagi baru tadi malam dia sampai rumah ya teman-teman, dia dari dinas keluar kota gitu ya teman-teman. Dan pasti dia itu makan makanan hotel ya teman-teman, karena rata-rata itu acaranya di hotel dan di sana dia makan makanan hotel ya teman-teman. Dan rasanya itu katanya pengen muntah kalau ngelihat makanan yang terlalu berbumbu gitu ya teman-teman. Dan di sini lanjut, ini saya chopper bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan cabai rawit untuk tumisan jantung pisangnya ya teman-teman. Dan di sini jantung pisangnya juga sudah matang. Ini yang saya akan angkat lalu tiriskan gitu ya teman-teman. Dan udangnya juga ini sudah matang ya teman-teman. Ini saya masak sebentar saja agar tidak overcook gitu ya teman-teman, karena kalau udang overcook itu dagingnya agak berkerut dan menipis ya teman-teman. Dan lanjut lagi, ini saya panaskan minyak, kemudian untuk bumbu yang sudah dicoper tadi ini saya tumis ya teman-teman. Kemudian kita oseng-oseng sampai bumbunya agak kecoklatan atau matang atau mengeluarkan aroma harum ya teman-teman. Dan ini bumbunya sudah matang, lalu ini saya masukkan jantung pisangnya ya teman-teman. Kemudian kita oseng-oseng atau aduk merata sampai bumbunya tercampur rata ke jantung pisangnya ya teman-teman. Lalu ini sudah tercampur rata, lanjut lagi ini saya tambahkan air. Saya pakai kuah ya teman-teman, karena anak saya itu suka makan sambil disiram pakai kuah sayur gitu nasinya teman-teman. Dan ini sudah mendidih. Kemudian ini saya akan tambahkan bumbu racik tumis ya teman-teman. Ini bumbu raciknya saya suka banget ya teman-teman, karena rasanya enak kalau dicampur dengan tumisan gitu ya teman-teman. Kemudian ini saya aduk merata, kemudian jangan lupa koreksi rasa. Dan jika rasanya sudah pas, ini saya masukkan 1 bungkus santan instan. Lalu kita aduk merata. Ini tidak perlu kita tunggu sampai mendidih setelah memasukkan santan instan ya teman-teman, karena santannya itu sudah matang gitu, jadi nggak usah dididihkan lagi. Dan ini saya matikan saja api kompornya. Lanjut, ini akan saya pindahkan ke wadah saji gitu ya teman-teman. Ini sayurnya enak banget ya teman-teman, pedis, segar dan gurih gitu ya teman-teman. Ini pedis ya teman-teman, tapi anak saya suka karena rasanya itu enak banget. Jadi teman-teman yang punya anak kecil bisa di skip saja cabai rawitnya ya teman-teman. Itu sayurnya enak banget loh, wajib coba ya teman-teman. Yang penasaran untuk rasanya bisa coba di rumah ya teman-teman. Lanjut lagi, nih udangnya juga saya pindahkan ya teman-teman ke wadah saji gini.
Dan ini dia menu makan siang saya hari ini teman-teman. Menu makan siang teman-teman apa aja nih hari ini, bisa komen di bawah ya. Ini menu makan siang saya ada udang masak garam saja ya teman-teman, dan ini akan saya bikinkan celupan jeruk nipis dengan cabai rawit teman-teman. Dan ini untuk sayurnya ada sayur jantung pisang tumis santan. Dan di sini lanjut, ini akan saya bersihkan ya teman-teman. Dan seperti biasa itu habis masak pasti berantakan lagi ya teman-teman. Walaupun kita sudah membersihkan pagi-pagi gitu, tapi pas lagi sudah masak lagi pasti berantakan lagi teman-teman. Dan ini bagian kompornya akan saya lap-lap dulu. Seperti biasa ini saya lap pakai tisu ya teman-teman, karena minyak-minyaknya itu cepat meresap banget ke tisunya. Jadi setiap saya bersihkan kompor itu saya pasti selalu pakai tisu teman-teman. Dan lanjut lagi nih teman-teman, saya mau cuci piring lagi. Ini cucian piring kedua saya teman-teman. Tadi pagi sudah cuci piring, ini habis masak cuci piring lagi. Karena kalau dibiarkan teman-teman pasti numpuk lagi ya. Jadi ini saya mau cuci lagi. Dan ini saya percepat saja ya teman-teman, karena ini memerlukan durasi yang sangat panjang. Jadi pas cuci piring saya percepat saja ya teman-teman. Dan ini tidak terasa kita sudah di ujung video ya teman-teman. Yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa dukungannya ya teman-teman, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.